ya. Nah, ini pertemuan akhir hari ini. Eh, ya, nanti saya akan bahas Jesus Prayer yang terakhir ya. Kemarin kita udah bahas doa Bapa Kami ya. Sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang fondasi, oke, purifikasi, iluminasi, dan terakhir perfection ya. Nah, fondasi ini artinya apa? Kita punya iman terus kita belajar tentang Kristus. Ya. Kenapa kok kita belajar tentang Kristus? Karena melalui Kristuslah kita tahu siapa Allah. Nah, kenapa penting tahu tentang, karena Allah itu adalah pencipta kita, ya, dan kita dicipta seturut gambar dan rupanya. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali sang anak Allah itu, yaitu Yesus. Dialah yang menyatakannya dalam Yohanes 1:18. Ya kan? Jadi melalui Kristus kita jadi tahu Allah itu seperti apa. Karena apa? Karena kalau kita nggak pernah melihat secara langsung, kita bisa tahu lewat gambar, iya kan? Misalnya kamu pernah nggak jumpa dengan orang Eskimo? Tapi kalau kamu cari di Google, ya, coba tuliskan ciri-ciri orang Eskimo. Kamu begitu lihat gambarnya, kamu tahu. Oh, orang Eskimo kulitnya gimana nih kalau tinggal di kutub utara, ya kan? Oke. Lalu fisiknya seperti apa sih? Beda dengan yang beriklim tropis. Mereka beriklim kutub. Kita tropis. Apa sih ciri-cirinya berbeda? Dari mana kita tahu? Kita lihat gambar. Kita lihat wujudnya. Ada gambar, ada wujudnya, ada rupanya. Nah, dari mana kita bisa mengenal Allah? Karena Allah punya gambar. Karena Allah punya rupa. Maka ada gambar Allah dan rupa Allah. Siapa gambar dan rupa Allah? Yesus Kristus, sang anak Allah atau logos, firman Allah itu. Ya. Nah, makanya dari semester 1, 2, 3 dan seterusnya kalian akan belajar tentang Kristus. Nah, dialah yang menyatakan Allah itu siapa dan mengapa Allah menciptakan manusia, dan pada akhirnya manusia itu akan mana? Apakah hanya sekedar lahir, lalu hidup jadi tua, sakit, lalu mati? Apakah Allah menciptakan manusia hanya untuk sekedar hidup di dunia ini, numpang lewat terus mati gitu? Nah, kita bisa tahu kalau kita belajar teologi, belajar tentang Allah, belajar tentang Kristus. Nah, ternyata dia adalah apa? Gambar dan rupa Allah, ya kan? Nah, kalau dia adalah gambar dan rupa Allah, berarti kita bisa tahu nih ciri-ciri Allah itu seperti apa. Sama kalau kita lihat gambar seseorang, walaupun kita nggak pernah lihat dia secara langsung, ya, nggak pernah jumpa, tapi kalau kita lihat gambarnya kita bisa tahu ciri-ciri. Nah, seperti Allah juga bisa tahu. Kita bisa tahu sifat-sifat Allah, kodrat Allah dan sebagainya karena kita belajar melalui gambarnya, melalui rupanya. Nah, gambar dan rupanya itu adalah Kristus. Makanya ada Kristus itu, Alkitab itu diwahyukan. Ya, manusia belajar teologi dari kitab suci tentang Kristus. Nah, untuk apa kita belajar tentang Allah, belajar tentang Kristus, belajar tentang kitab suci? Ya karena kita dicipta oleh Allah dan nanti untuk apa? Akan berakhir kemana? Nah, inilah yang dikasih tahu oleh Allah. Ternyata kita dicipta seturut serupa dengan Kristus. Seturut sepola dengan gambar dan rupanya. Berarti kita adalah cerminan dari Kristus. Lalu kamu lihat apa yang dilakukan oleh Kristus. Itulah yang harus kita lakukan karena kita segambar dengan dia. Kecuali gambarmu adalah monyet. Nah, kamu bolehlah tiru tingkah laku monyet, ya kan? Atau gambarmu adalah kerbau. Ya udah, kamu pasti nanti bukan makan daging, makan rumput. Ya kan? Nah, tapi ternyata gambar kita bukan gambar monyet, bukan gambar kerbau, bukan gambar sapi, bukan gambar anjing, sehingga kita nggak meniru mereka.
Tapi gambar kita adalah gambar Allah, gambar Kristus. Maka kita meniru mereka, meniru Allah, meniru Kristus. Nah, apa yang dilakukan oleh Kristus ya kita kerjakan. Ya. Nah, misalnya apa yang dilakukan? Dia datang, dia menyucikan manusia. Dia datang menyelamatkan manusia, menyembuhkan manusia yang berdosa, manusia yang sudah rusak, dia sembuhkan. Nah, itu kan namanya purifikasi. Ya kan? Ya. Ini namanya pemurnian. Ini artinya penyembuhan. Nah, ada purifikasinya mulai dari iman. Kita iman kepada Tuhan. Ya. Lalu muncullah takut akan Allah, muncullah pertobatan, muncullah penguasaan diri, muncullah keberjagaan atau nepsis, muncullah yang namanya kesabaran atau tahan penderitaan, muncullah namanya pengharapan, ya. Lalu kerendahan hati, kejujuran, nah ini di sini nih. Itu pemurnian. Meekness dan humility, ya. Kemudian terakhir dispassion dan love. Jadi dispassion itu artinya kamu bisa mengatasi hawa nafsu, kemudian kasih, kamu mengasihi Allah dan sesama. Nah, ini adalah purifikasi paling tinggi, dispassion dan love. Nah, kenapa kok kita kerjakan 10 ini? Karena itu yang dikerjakan oleh Kristus. Maka kita kerjakan. Ya, untuk apa? Supaya love ini kita bisa mencapai namanya iluminasi. Nah, iluminasi itu adalah kita tidak lagi fokus kepada hawa nafsu dan sebagainya, tetapi fokusnya adalah kepada doa. Doa untuk mendatangkan apa? Stillness. Jadi Kristus mau kita hidup lagi, pusatnya hanya kepada Kristus, kepada Dia, kepada Allah saja. Nah, itu namanya iluminasi. Sampai terakhir kita hidup bersama dengan Allah di dalam perfection atau kesempurnaan. Nah, ini namanya dedikasi. Ini jalan, ini cara, ini apa ya? Tujuan yang Kristus datang ke dunia untuk dia beritakan di dalam kitab suci. Nah, inilah yang diajarkan oleh misalnya oleh gereja, oleh para bapak gereja menceritakan itu. Jadi hidup manusia itu bukan sekedar ya hidup jadi orang Kristen lalu ibadah gitu, melayani, tetapi nggak tahu apa purpose-nya. Ya. Sehingga kita merasa kehilangan harapan, capek ya. Kehidupan bergereja itu orang mau cari Tuhan kok misalnya banyak gosip. Ya. Orang mau datang ke gereja itu misalnya mau menyembah Allah, mau hidup serupa dengan Kristus, malah lihat gereja itu banyakkan konflik lah, ya kan? Banyakkan politiknya lah misalnya. Nah itu adalah orang-orang yang sebetulnya nggak ngerti, nggak punya mindset kenapa dia jadi pengikut Kristus dan untuk apa dia hidup jadi Kristen, jadi gambar dan rupa Allah, nggak ngerti, nggak tahu. Ya. Nah, kamu yang belajar di tempat ini, kamu tahu, kamu ngerti, kamu tujuannya percaya kepada Kristus apa pada akhirnya. Oke. Jadi kayak hal-hal yang terjadi di gereja itu, ya masalah-masalah yang terjadi di gereja itu, ya kita harus lihat itu sebagai sesuatu untuk memurnikan kita, purification. Nah, itu namanya ya ada namanya long suffering, penderitaan. Kamu digosipin, kamu misalnya difitnah, atau kamu dilecehin, atau kamu bisa saja mengalami hal-hal yang nggak enak di gereja. Tetapi itulah kita sedang menjadi namanya purification. Nah, kalau kamu ngerti ini, kamu ngerti, oh ternyata gereja itu adalah tempat saya menjalani pemurnian. Ya, ya banyak yang cerita sama saya, kok ke gereja saya nggak menemukan damai sejahtera. Malah adanya ribut, konflik, ya, lalu pindah gereja dan sebagainya. Nah itu karena orang-orang Kristen itu nggak ngerti apa tujuan hidupnya. Apa tujuan kamu melayani? Apa tujuan kamu memberi persembahan? Apa tujuan kamu khotbah? Apa tujuan kamu nanti jadi pendeta? Ayo, apa tujuannya?
Tujuan kamu nanti melayani Tuhan jadi pemimpin katanya, jadi pendeta apa? Ya apa tujuannya kamu mengajak orang lain ikut Kristus? Iya. Tujuannya apa? Semua orang itu nanti serupa dengan Kristus. Ini sampai deification. Gitu. Nah, mulai dari diri kamu. Kalau kamu belum, gimana kamu? Belum mengikut Kristus, gimana kamu ngajak orang lain ikut Kristus? Kan gitu. Ya. Kamu mau jadi pemimpin sementara kamu belum jadi pemimpin. Bagaimana kamu jadi bisa memimpin kan gitu. Nah, ini ya beberapa hal materi kita ya yang kita terus ingatkan ya. Eh, purifikasi, iluminasi, okay, perfection, atau kalau saya ringkas ada fondasinya, ada askesenya, ada kebajikannya ya kan. Lalu purifikasi, iluminasi, dan perfection. Ya, 5 ya. Fondasi apa? Kamu belajar di sini. Belajar teologi. Untuk apa? Supaya kamu masuk dalam teknik. Jadi kalau fondasi, belajar. Fondasinya belajar tentang itu. Karena dia adalah gambar dan rupa kita. Makanya kenapa kok kita belajar tentang Kristus? Karena dia adalah gambar dan rupa Allah. Karena dia adalah anak Allah yang menyatakan siapa Allah. Itulah kita ke gereja nyembah dia. Jadi kamu ke gereja bukan untuk main-main atau cari jodoh, ya, atau cari sesuatu, tapi cari Kristus di kita ke gereja. Kenapa? Karena ini fondasi kita, fondasi iman kita. Dia adalah gambar dan rupa Allah, dia yang mengatakan Allah. Kita mau jadi seperti dia. Ini target kita nih. Makanya kamu perlu belajar ya. Tapi belajar nggak cukup, kamu harus. Nah, kamu di sini saya ajarin belajarnya apa di sini? Jesus prayer. Belajarnya apa? Sings. Belajarnya apa? Doa, Bapak kami. Ya kan? Nah, tapi cukup. Enggak, kamu harus iya sih latihan. Nah, misalnya baca buku, tugas ujiannya baca. Kamu harus baca konsisten. Ya, nanti kamu lapor aja. Kamu lapor, ya. Kalau selesai, misalnya 800 halaman, ini 100%. Tapi kalau kamu cuma baca, laporkan berapa halaman. Oh, dari total halaman, misalnya 900 halaman, kamu selesai berapa halaman? Baca. Oh, misalnya 850, kamu bilang gitu. Ya. Total berapa halaman, selesai baca berapa halaman? Jujur. Oke, nanti bagian dari askese. Lalu setelah askese apa? Iya, kamu harus mendatangkan namanya kebajikan. Kamu belajar Jesus prayer. Kamu menghasilkan apa? Kan gitu. Ya. Nah, minggu lalu kalian cerita ada kesabaran. Praktek doa Bapa kami itu mendatangkan ucapan syukur dan sebagainya, ya. Oke. Mendatangkan apa lagi? Pengendalian diri. Mendatangkan apa lagi? Kasih. Nah, ini semua apa? Ya. Nah, dari kebajikan itulah yang membuat kamu tuh makin naik. Jadi serupa Kristus purifikasi. Nah, ini purifikasi ini jadi 2 ini. Distinction nanti akhirnya. Dan berlaku. Ya. Nah, 2 ini mendatangkan yang namanya iluminasi. Oke. Nah, iluminasi ini mendatangkan namanya ini nanti yang kita mau dalami lagi semester depan yang informasi rohani itu. Jadi materinya ini. Ini bahasa Inggris. Ya. Jadi kita dalami lebih rinci lagi
Apa itu purifikasi 10 macam? Nah, lalu iluminasi, lalu perfection adalah purifikasi. Ya. Nah, ini kita yang ceknya, tapi tetap sama. Formasinya adalah selalu kamu belajar apa hari ini. Ya, dikerjakan nggak? Belajar teologi, terus ada askese. Kalau kamu cuma belajar teologi tanpa askese, ini teologi dari si jahat. Iblis itu tahu teologi, tahu Allah, lebih tahu dari kita. Ya. Tapi mereka nggak pernah askese, nggak pernah taat. Lawan, karena mereka selalu melawan Allah dan membawa manusia pada binasaan. Nah, kita nggak niru ini sih. Jadi kita harus masuk ke askese dan seterusnya. Ya. Oke, tentang ujian udah paham ya. Sudah. Nanti saya kalian laporkan hari ini ujiannya kan di Google Classroom sudah kumpul baru tanda tangan. Ya, terus selesaikan tugas mingguannya itu ada 13. 13 minggu. Saya enggak nambah lagi karena saya pikir laporan baca 2 buku ini sudah banyak. Kenapa kok hanya baca aja Pak? Sudah. Memang semester 1 harus banyak baca. Ya, nanti semester 2 baca dan ringkas, nulis sesuatu yang udah diajarin, ya kan? Kalau nanti semester 3 tulisnya lebih sulit dikit. Jadi semester 4 agak sulit lagi. Ya. Nah, jadi makin lama kan makin sulit. Nah, saya bilang, kamu pelajaran SD dengan SMP, SMA, makin mudah atau makin sulit? Sulit. Kalau makin sulit, berarti kamu naik SMA kan? Kalau enggak ya di SD terus. Ya kan? Marina. Kalau Marina nggak pernah naik kelas, berarti pelajarannya makin gampang, ya kan? Dari dulu belajar 1+1 sama dengan 2. Nah, tapi sekarang belajarnya bukan 1+1 sama dengan 2. 1 × 100 dikasih. Ya kan? Tim kostan, nah, itu matematika ya kan? Nah, ada anak kelas 12, ditanya 4 × 6 bingung dia. Ayo, 4 × 6 berapa? 24 bagi 24. 1 bagi 0. Hah? 1 bagi 0? Oh, 0 bagi 1? 0 bagi 1 berapa? Hah? Bagi 1 berapa? Kok 0? 1 bagi 0? Yang mana yang 0? Kan makin sulit kan? Jadi kalian nggak lulus SMP. 1 bagi 0, 0 bagi 1 pelajaran anak SD loh. Nah, ayo, berapa nilainya? Yang mana yang 0? Salah. Hah? Itu. Ya, ini udah kesalahan guru kalian ini, guru matematika kalian. Punya kalkulator kan? Ya udah. Oke. Nah, nanti kalian lihat sendiri aja. Nah, sekarang kita selesaikan ini. Kemarin doa Yesus. Ya, jadi untuk apa saya ajarin tentang ini? Kalian akses. Ya, udah dengerin belum? Chan atau lagunya. Jesus Prayer itu. Nah, ini ada satu video lagi. Ini orang-orang yang melakukan Jesus Prayer di Mount Athos. Saya udah share ya, nanti kalian bisa tonton.
Misalnya ini kehidupan mereka ya. Nah, tunggu ya. Nah, ini ada orang apa dikirim datang berkunjung gitu. Itu ada tulang-tulangnya di situ ya. Mereka nggak, ya ini mereka relik-relik ini itu Allah bekerja lah di situ. Nah, terus mereka ngapain? Mereka bikin kerajinan tangan gitu ya. Kayak kalian merajut gitu ya. Nah, ada yang masak. Nih, ini masak. Mereka roti, makannya gandum. Kalau kita beras, ya kan? Tuh, mereka masak juga. Ini lagi panggang roti. Terus ada yang berkebun. Nih, eh ini bikin apa ya? Mereka sehari-hari ya mereka bekerja. Ini bikin jus anggur nggak salah ya. Ada yang jadi tukang gitu ya, reparasi. Oke. Nah, ini ada yang beli sesuatu turun gunung. Terus di depan mereka, nah ini mereka ini ada yang bercocok tanam. Jadi nggak hanya doa aja. Nah, lalu mereka nih ya, nanti kalau mereka udah istirahat sendiri di rumah, nah mereka baru says prayer, baca buku doa. Hmm. Jadi kamu lihat gimana mereka Jesus prayer-nya ya di, di halaman berapa, di detik berapa. Nanti mereka ada ibadahnya. Nah, ini pada doa malamnya, and-nya eh, liturgi hari Minggunya. Ini di hari Minggunya, jadi mereka berdiri semua, gak ada kursinya. Nah, ini masuk kerjaan lagi gitu ya sehari-hari. Nah, ini kalau mereka bangun tidur, mereka biasanya ya baca Alkitab bersama, mirip seperti kita ya. Ada yang kerja di perpus. Ini nggak salah dia biarawan dari, lupa nih, dari Mesir nggak salah dia. Dia bikin kerajinan tangan. Ini untuk dijual juga. Jadi kayak nanti ukiran-ukiran gitu. Ini ada yang bikin roti, berkebun. Itu mereka bikin anggur nanti mereka jual. Ini ada yang ya jadi ini ya bersih-bersih atau reparasi. Ada yang masak nih. Nah, di sana dingin ya. Bahkan iklimnya ya 4 musim ya. Jadi mereka harus ada persediaan kayu bakar yang cukup kalau musim dingin.
Jadi ada jam-jam belajar juga mereka. Tergantung biarannya di mana gitu ya. Ada yang banyak menekankan kontemplasi. Jadi mereka sehari harus berapa jam itu ya menyendiri. Kayak sel doa yang di belakang itu, nah itu bisa dipakai untuk hening atau Jesus prayer. Jadi mereka juga ini doa bareng ya. Nah kayak Vesper gitu. Ini doa sembilannya. Oke, ini nanti kalian bisa nonton sendiri aja. Jadi kira-kira kehidupannya sama nggak dengan kita? Lebih kurang sama ya. Prinsipnya eh, sama. Ada doanya, ada kerjanya, ada ibadahnya, ada eh, apa? Ada belajarnya gitu ya, ada liturginya. Oke. Nah sekarang eh, kemarin dari Callistus Well dengan Jesus Prayer ada 4 untayan ya tentang atau 4 hal, 4 unsur tentang doa ini. Apa saja unsurnya? Satu, hmm? Satu apa? Iya, ini adalah seruan belas kasihan. Ya, nih. Atau Yunaninya apa? Kyrie eleison. Ya. Seruan memohon belas kasihan Tuhan, kasihanilah aku. Itu dari kata eleos atau dari kata eleos itu artinya belas kasihan. Sebetulnya dipadankan dengan elaion artinya minyak ya untuk mengenyangkan, menerangi, memberkati ya dan apalagi menyembuhkan. Oke. Nah, yang kedua tentang Jesus prayer itu masalah pengulangan berdoa tanpa henti. Ini disiplin. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, di situ berdoalah tanpa henti. Terjemahan yang lebih pas begitu ya, bukan berdoa terus-menerus atau senantiasa berdoa, tetapi lebih tepat berdoalah tanpa henti, non-stop gitu. 24 jam gitu. Nah, kok bisa? Gimana kita berdoa? Nah, ternyata doanya itu bukan hanya masalah fisik ya. Kita datang ke gereja terus kita berdoa. Tapi kalau kita nggak ke gereja atau kita nggak ikut ibadah, kita nggak berdoa, nggak juga. Nah, karena berdoa itu bicara soal batin. Kita bisa berdoa dalam hati, ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa nih? Ini tentang namaku kudus. Jadi Jesus Prayer itu kita mengucapkan nama kudus itu. Ini udah belum ya? Ya, mengucapkan nama kudus yang akhirnya kalau diucapkan berulang-ulang ini akan menimbulkan salah satunya adalah kita bisa mencapai yang namanya hesychia atau keheningan. Ya, jadi yang ketiga adalah hesychia. Ya, memohon belas kasihan, askese, hesychia. Oke. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa Jesus Prayer itu hati-hati, jangan sampai itu dipakai untuk hal-hal yang nggak benar. Misalnya seperti mantra ya. Atau kita jadinya kita seringkali berhalusinasi, kita melihat visi dari Allah yang aneh gitu. Nah, itu ini enggak ya, karena doa ini adalah doa non ikonik ya. Jadi doa yang justru bukan membuat kita menghayal atau memikirkan gambar-gambar yang enggak ya. Ini udah belum ya? Pendekatan yang lebih positif belum ya? Oke. Nah, yang keempat tentang nama kudus. Oke. Kalau kita baca ini ya, penghormatan kepada nama kudus. Jadi yang pertama ini memohon belas kasihan, yang kedua doa tanpa henti, Jesus prayer itu, yang ketiga apa? Mencari keheningan, ya. Yang keempat menghormati nama kudus.
Oke, coba baca Firda nomor 4. Maka kepada nama kudus tidak diragukan lagi merupakan yang paling menentukan dan signifikan dari Iya. empat untayan tersebut. Teologi nama ilahi memiliki akar yang jauh. Yang lama menunjukkan pengamatan yang mendalam terhadap nama Allah dalam kata-kata Nabi Maryam. Jadi terbitnya mulai di 1 ayat 11. Jadi terbitnya matahari sampai tenggelam benangnya, namaku masyhur di antara bangsa-bangsa. Begitu kuatnya kekaguman yang diilhami oleh nama Allah sehingga tetragrammaton 4 konsonan yang terbentuk nama Yahweh Allah biasanya tidak diucapkan dengan lantang di dalam agama Yahudi kemudian. Iya, tetragrammaton atau YHWH itu ya. 4 huruf konsonan Yahweh atau Allah itu. Nah, itu penghormatan nama kudus. Betulnya ini sudah berakar dari perjanjian lama. Misalnya dalam Maleakhi 1 ayat 11 dikatakan apa? Nama Tuhan, nama Allah itu selalu dimasyhur di antara bangsa. Nama-nama Yahweh, nama Allah dulu itu namanya Yahweh, tapi itu tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Nah, jadi kita pakai nama Yesus. Kenapa nama Yesus? Nama Yesus itulah nama dari apa? Allah yang berinkarnasi. Oke, nama Yesus itulah nama pribadi dari Sang Firman Allah yang berinkarnasi. Jadi kalau kita memanggil nama Allah dengan memanggil nama Yesus itu sama nggak? Sama. Karena Yesus itu adalah anak Allah. Gitu. Ya, coba baca lagi. Dengan hubungan terhadap kudus ini berlanjut di dalam perjanjian baru. Dalam doa kepada Allah Bapa yang percayakan Kristus kepada Bapa berikutnya, ia memasukkan kalimat dikuduskanlah namamu. Pada perjamuan terakhir, ia melangkah lebih jauh mengajak mereka untuk berdoa bukan hanya dalam nama Bapa, tapi juga dalam namanya sendiri. Dalam Yohanes 16 ayat 3-5. Rasul Petrus di dalam tulisannya pengakuan iman dihadapkan Henry setelah Pentakosta berbicara tentang keutamaan keimanan yang dimiliki oleh nama Yesus Kristus dan Nazaret dan menegaskan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lagu 100 Rasul 4 ayat 10 dan 12. Memang arti harfiah dalam nama Yesus adalah juru selamat. Seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf. Janganlah engkau menamai dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Selamat 21 ayat 21. Jika kita menggunakan doa Yesus, kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Dengan semangat yang sama, Rasul Paulus menganggap nama Yesus sebagai fokus penyembahan. Dalam nama Yesus bertekun untuk segala lembut. Nah, kamu lihat dalam perjanjian lama itu nama Yahweh, tapi nggak boleh sembarangan diucapkan. Nah, bagaimana kita memasukkan nama Allah kalau namanya aja kita nggak boleh sembarang ucapkan? Nah, makanya Yesus mengajarkan dikuduskanlah namamu, dia menggantikan Allah itu adalah Bapa. Dikuduskanlah namamu. Bapa itu nama Allah bukan. Ya. Bapa itu adalah hipostasis atau pribadi Allah, bukan nama. Tapi Yesus mengatakan, dikuduskanlah namamu. Berarti nama itu penting. Dikuduskanlah namamu. Nama siapa? Nama Bapa. Nama Bapa itu siapa? Yahweh. Gitu. Ya. Nah, selain nama Bapa, tetapi juga dalam namanya sendiri. Namanya siapa? Yesus Kristus. Nah, Rasul Petrus juga mengatakan sama. Nama Yesus Kristus dari Nazaret.
Ya. Nah, apa artinya kita mengakui Yesus itu sebagai juru selamat? Yesus itu artinya juru selamat. Apa? Artinya nih, dia datang menyelamatkan kita. Dia datang berinkarnasi, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Kristus sebagai juru selamat. Ya. Nah, maka nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Yesus artinya apa? Juru selamat. Kristus artinya kalau Yesus itu selamat. Kalau Kristus artinya apa? Mesias yang diurapi. Dia adalah juru selamat yang diurapi. Ya. Nah, nama-nama ini, nama Bapa atau Yahweh, nama juru selamat atau Yesus, inilah yang kita harus apa? Hormati, kuduskan katakan. Ya. Nah, maka nggak salah kalau kita mengulangi nama Yesus terus-menerus. Karena Allah meminta kita, karena Yesus meminta kita untuk menguduskan. Ya. Jadi nama Bapa siapa? Yahweh. Oke. Itu sama nggak dengan nama Yesus? Sama. Ya, karena Yesus adalah anak dari Bapa. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke. Nah, ketika kita menggunakan doa Yesus, kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Ya, dengan semangat yang sama, Rasul Paulus menganggap nama Yesus sebagai fokus penyembahan. Kenapa? Karena dalam nama Yesus bertekuk lutut segala lutut. Jadi para rasul memakai nama Yesus. Mereka nggak pakai nama Yahweh lagi, enggak. Karena memang itu sakral. Gantinya adalah nama Yesus. Tapi sama nggak nama Yesus dengan Yahweh? Sama. Ya, namanya sama. Oke, coba baca ini. Cecilia. Isu perjanjian lama dan perjanjian baru, gereja mula-mula menegaskan kembali pengabdian kepada nama Ilahi. Dalam kata-kata Hermas, penulis Umum Gembala pada abad kedua, nama anak Allah itu agung dan tidak terbatas, dan nama itu menjunjung tinggi seluruh dunia. Iya. Saint Diadokus dan Infantise, seperti yang telah kita lihat, mendorong pengulangan doa Tuhan Yesus secara terus-menerus. Cukuplah nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Tinggi, sebagai pertahanan kita terhadap musuh-musuh kita. Tulis Saint Nilus dari Ancira, awal abad ke-5. Adalah nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Tinggi. Hadir setan hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang biasa yang memiliki otoritas. Tetapi bagi kita yang lemah, yang mungkin dilakukan adalah berlindung di dalam nama Yesus. Kata Saint Yohanes dari Garda, awal abad ke-6, penciptaan yang sama terhadap nama kudus juga diungkapkan di barat pada abad pertengahan. Terutama oleh Saint Bernard dari Clairvaux tahun 1090 sampai 1193, mengutip Bernard, seorang Yorkshire Vicar pertama dari Hampole, wafat tahun 1349, berseru, nama yang indah itu, nama yang lezat itu, inilah nama di atas segala nama. Sesungguhnya nama Yesus di dalam pikiranku adalah nyanyian yang menggembirakan dan musik surgawi di telingamu, dan di dalam mulutku ada rasa manis seperti madu. Iya. Jadi nama Yesus itu yang dari berabad-abad dulu itu sudah sering diulangi. Ya, misalnya Diadokus itu mengatakan apa? Cukuplah nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha Tinggi. Ya. Oh, nama anak Allah itu agung dan tidak terbatas, dan nama itu menjunjung tinggi seluruh dunia. Jadi ringkasan hidup kita itu sebetulnya bisa ditemukan dalam nama ini. Yesus Kristus. Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Nah, itu sebetulnya sudah meringkas seluruh doa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya. Jadi kita pelajari teologinya ini. Ini kita masih menjelaskan nama itu dari dulu sudah sering disebut karena
Ini adalah nama juru selamat, ini nama penyelamat kita, ini nama Allah, nama Bapa, ya. Dan bahkan dikatakan ini nama yang lezat, nama yang di atas segala nama, nama yang agung, nama Yesus itu. Bahkan dikatakan nama yang punya otoritas untuk apa? Di sini dikatakan pertahanan terhadap musuh, mengusir segala hal-hal yang jahat. Jadi kalau kamu ada pikiran yang jahat, pakai nama Yesus mengusir. Kalau kamu diganggu oleh roh jahat, pakai nama Yesus. Ya kan? Nah, bukannya roh jahat yang serem gitu, tapi roh-roh jahat dalam pikiranmu. Cabulan, roh jahat apalagi? Dendam, benci, ya kan? Nah, itu semua adalah hal-hal yang kamu bisa taklukkan dengan, atau itu musuh-musuh kita yang kamu bisa taklukkan dengan nama di atas segala nama. Nah, di kata Petrus apa? Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, oke. Jadi nama Yesus itu nama yang sangat agung. Ya. Nah, ini biasanya orang supaya lebih konsentrasi memakai kombos kini namanya. Ya, kombos kini. Ini kalian bisa rajut ini sebetulnya. Ya, buat 33 33 ya butir ini melambangkan 33 tahun kehidupan Kristus. Ya. Nah, itu bisa dipraktikkan sambil Jesus Prayer, sambil ini kalau di agama sebelah di Islam ya, ya mereka juga niru kita sebetulnya ya. Jadi bukan kita yang niru mereka. Ya, mereka itu namanya doa zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, terus menerus ulang kan? Nah, itu sama seperti kalau kita Jesus Prayer. Oke? Kadang-kadang di masjid sebelah itu kan dia ngulangi terus kan. Lah, atau mereka biasanya ada hari-hari besar, nah, mereka berzikir itu sepanjang malam. Ya, sering dengar nggak tuh? Iya. Nah, kalau mereka melantunkan, sebetulnya ya, itu tradisi di Timur Tengah ya. Jadi kalau baca Alkitab, berdoa itu selalu dinyanyikan. Misalnya baca Mazmur, itu Mazmur itu artinya kan nyanyian ya. Jadi dinyanyikan. Cuma kan kita di Indonesia ini sudah nggak bisa gitu. Dan nyanyiannya, ya makanya kalau kamu tadi lihat di ibadah seperti ini, itu itu dinyanyikan. Mereka bukan nyanyi lagu-lagu yang dicipta orang-orang nggak tahu nggak jelas itu gitu ya. Kalau di gereja itu kan penciptanya nggak tahu lah siapa aja itu. Nah, so kamu lihat misalnya, mereka lagi apa? Menyanyikan misalnya Mazmur, baca Mazmur tapi sambil dinyanyikan gitu ya. Atau ada doa-doa yang misalnya kalian pegang itu dinyanyikan. Oke, coba misalnya buka gitu ya. Eh, bahasa Inggrisnya ini paraklesis. Nanti saya share videonya. Yang ini. Ada speaker nggak? Tolong ambil. Nah, bisa ambil sebentar. Itu artinya itu lagi baca ini. Ya, kepada Sang Tirta, semoga kita
Oh, enggak, langsung mulai yang ini. Mode 1. Setelah melintasi air seolah di atas tanah kering, setelah melarikan diri dan diajak orang-orang miskin, orang-orang saya berseru keras kepada Allah dan penduduk kita, marilah kita menghidup. Ini itu lagi dinyanyikan, tapi ini teks Indonesianya ini. Ini Allah, selamatkanlah kami. Ya, saya cari teksnya ya. Sebenarnya teksnya ada ya. Hmm, mirip apa? Oh, iya, ini lagi cari kabar. Oke. Nah, nih, ulang ya dari awal ya. Terjemahan Indonesia di situ. Ini kita lihat yang Inggrisnya ya, karena uh, nah, to our reading, did come to save us. Oh, sorry, ini bukan yang ini. Ini agak beda. Ya, oh, yang lama, yang baru nggak ada. Ada. Hah? Ini, ya ini bisa sih. Ya udah ambil. Oh, ini. Oh, ya gitu. Suruh Immanuel ngantuk-ngantuk. Coba yang ini ya. Hmm. Oh, bukan, Pak. Ini terjemahannya banyak. Eh, ini saya sudah download, nanti saya share ya. 40 mega bisa nggak di WA? Pak? Ya. Hah? 40 mega bisa? Nggak bisa ya? Atau nanti di flash disk ya? Saya kasih. Eh, Kenapa kok saya suruh ambil speaker selalu bolak-balik? Hal kan ada kan? Ditaruh di mana sih? Ini di mana? Oh, ini tadi. Ini. Iya. Oh, oke. Kita pasang dulu ya. Teksnya yang mana ya? Small crisis. Mungkin ini. Oh, bukan. Udah kan? Oh, bukan. Kayaknya ini deh ya. Iya. Bener. Coba ulang ya. Ini udah connect belum? Oke. Kedengaran? Oke, kita dari awal ya.
Apa sih, Mas? You, my love the world, the project, mau says, just deliver me. Nah, itu artinya apa? Oke, coba dulu. Ayo baca di situ. Biar kamu tahu artinya apa yang didoakan. Kode satu. Ini yang paling kedua ada. Apa yang paling kamu bisa nyanyikan lebih seru. Ya. Oke, sekarang coba lagi. Nah, udah sampai mana itu? Tuh, coba ya, ini buku doanya. Eh, halaman 37 ya. Nah, ini ya, perhatikan. Ini terjemahannya dari bait satu dulu, dari OD 1 ya. Hmm. Ini sampai sini ya. He so many harmless of your heart, God, how blameless one. Nah, udah sampai mana? Nah, ini. Jadi udah sampai sini, halaman ini 120 ini. Ya, oke? Bisa ikuti? Terus ya. Today just deliver me, but now I run to you for refuge. Look at my soul and my listening. Now, forever, Jesus, amen. Listen to the body and the soul. Take it to the Lord, take of divine guidance in your care. You're not God's mother, but the good and the bright people of the good. Oke, udah sampai mana nih? Ya, nih, udah OD3 ya. The only friends of all. Oke, udah sampai mana? The friend of all, berarti OD3. Nih, satu-satunya. Ya pengampu para setiawan, yang satunya pengasih manusia. Support of the faithful, the only friend of all. The apps of the heaven itu artinya cakrawala ya. Kalau ya Tuhan pembuat dan pembangun gereja. Jadi as you fashioner and the Holy Church great founder. Oke.
Nah, sekarang Mos Holy Theotokos Sebas yang ini. Berarti di sini, ya Sang Theotokos terkudus, selamatkanlah kami. Udah, sampai mana? Ini kan, karena engkau telah melahirkan kan. Siapa Sang Theotokos? Ini dia cerita tentang siapa Sang Theotokos itu. Salah satunya adalah dia melahirkan Kristus yang adalah pemberi dan penyebab yang baik. Dari kekayaan kasih setiamu curahkanlah kepada semua karena engkau dapat melakukan segala sesuatu. Engkau ini maksudnya si Bunda Allahnya, Theotokos ya. Karena engkau telah melahirkan Kristus, nah itu dia. Maka kita hormati ya. Dia yang perkasa dalam kuasa karena diberkati Allah lah engkau. Jadi antara ibu dengan anak itu nggak bisa terpisah. Ya. Jadi Theotokos itu bukan kayak orang kalau beli kecap atau beli aqua, kita minum airnya, botolnya kita buang gitu. Ngerti kan? Kalau kamu beli minuman ini ya, minuman kaleng misalnya. Kamu kan cuma ambil isinya, habis itu kamu buang kaleng. Nah, Kristus bukan seperti itu. Kristus bukan sekedar lahir karena lewat Maria aja gitu. Ya, bukan kayak hubungan botol dengan air gitu. Tapi mereka satu kesatuan, nggak bisa lepas. Ya, seperti ibu dan anak yang nggak terpisahkan. Nah, ini lagu ini mencerminkan, doa ini mencerminkan bagaimana kedekatan antara sang apa di sini sang Theotokos. Theotokos itu artinya Bunda Allah ya. Theo itu Allah, Tokos itu artinya melahirkan. Jadi yang melahirkan itu kan disebut ibu atau bunda, Theo itu Allah. Jadi disebut Bunda Allah atau Theotokos. Sebab apa? Ya memang dia melahirkan Kristus yang kita panggil terus namanya. Berarti kalau kita panggil nama Yesus, sama seperti kita panggil nama sang ibunya. Ya. Jadi secara manusia, Yesus punya ibu nggak? Ada. Secara ilahi dia punya bapak? Ada. Nah, itulah keunikan dari Kristus itu. Sebagai manusia, dia punya ibu yang bernama Maria. Yang hari ini, besok kita peringati Bunda Allah itu, Theotokos itu diserahkan ke Bait Allah. Pada umur 3 tahun, dia sudah terpisah dari orang tuanya dan dia hidup di dalam Bait Allah itu. Sampai kira-kira umur 16 tahun, ya malaikat Gabriel itu datang mewartakan kamu akan mengandung. Jadi memang benar-benar masih gadis belia umur 16 tahun. Ya. Nah, dia mengandung Kristus. Oke. Nah, jadi kita hormati nama itu bukan karena kita menyembah dia, bukan Allah yang kita sembah, tetapi kita menghormati Maria itu karena Maria itu telah melahirkan Kristus. Kristus yang adalah pemberi dan penyebab yang baik.
ya, penyebab dari kekayaan kasih setia. Oke. Nah, lalu doa ini juga tentang permohonan ya, untuk kita yang lagi sakit atau kita yang terserang oleh hawa nafsu. Nah, maka kita berseru kepada Sang Perawan, tolonglah aku. Kenapa? Karena aku mengenalmu sebagai perbendaharaan penyembuhan yang tak pernah gagal, yang tak pernah habis, ya, yang tanpa salah. Jadi misalnya ilustrasinya seperti ini, ya. Kamu ingin minta sesuatu lewat Kristus. Bisa nggak kita lewat perantara? Bisa, lewat ibunya lebih cepat kan? Ngerti nggak? Ya, lewat ibunya, maka ibunya akan memohon kepada sang anak untuk segera mengabulkan doa kita. Ya kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan kita juga gitu ya. Kita mau minta sesuatu lewat perantara orang ya, lebih cepat. Oke, eh, tadi sampai teksnya di sini ya. Iya, ini ya. I will bless now forever. Nah, sekarang dan selamanya sampai segala abad berarti di sini. Ya. Nah, sekarang aku tersiksa. Coba ya, dengerin lagi. Nah, ini dia. Ini terjemahannya ini. Ini terjemahannya. Masuk ke OD4. Oh, nih. Oh, ini ya. Yang ini ya. Ini baru OD4. Ini OD4. Berarti ini. Nah, kamu lihat ya kata-katanya. Ini misalnya ya di OD4. Ini oke. Tenangkanlah kekalutan hawa nafsuku. Ini nih doa juga bagaimana kita bisa selain Jesus Prayer, salah satunya juga misalnya melewat paraklesis ini. Ini namanya doa paraklesis ya. Paraklesis itu artinya apa di situ? Permohonan. Ya, permohonan pada Theotokos untuk melawan apa? Kekalutan hawa nafsu dan badai dosa. Jadi ini doa juga untuk melawan apa? Hawa nafsu kita. Nah, ini di OD4 ini. Eh, Father in the Son, berarti sampai mana?
Ini ya. Nah, dia lagi ngomong apa tadi nih? Coba baca nih. Selagi aku Nah, itu artinya. Selagi aku berbaring di atas ranjang kesakitan dan kelemahanku, nah ini doa minta tolong, ya. Tolonglah aku, sebab engkau adalah pecinta kebaikan. Oke. Hmm. Hai. So, ada 5. Coba baca, bisa nggak? It's the only was the joy. Coba nih bahasa Inggrisnya. He who is the cause of joy. For the man. Ayo lah, coba. Meant to be. Until death himself has surrendered, for his reason of birth and facing the sin. With him is a ransom from the enemy's evil deliver me. Only there was save us, and was a big in the morning attack from sea. Praise to you unceasingly. Glory to
Hmm. Dari nol. Nah, ayo. นี่ 2 kali. Oh, as stars in the fire, we still be together. Kalau di sini di mana ini? Nih, nih ya. Nih, ya benar ya. Nih, kontaknya nih. Belum, nanti habis ini baru dia masuk 7 ya. Kan udah sampai 6 tadi. Nah, ini 7 belum, ini baru di sini. Nih yang bacanya adalah Montakio dan Stikeron. Kita ikuti nggak? Hah? Jadi bisanya apa kamu? Ayo, makan aja.
Belajar dong. DT. Ini kalau ini pelagal berarti ini ya. Ini yang ini ya. Nah, Theotokia baru ini baru OD7. Nah, yang ini. Baru ini. Iya. Berarti udah sampai mana ini? Nih, ini sekarang ini. Nah, ini yang ini. Oke ya. Nanti kalian dengerin aja. Nanti saya share videonya sebenarnya sudah download. Nanti teks Inggrisnya kalian sudah bisa belajar. Nah, jadi belajar bahasa Inggrisnya juga. Nyanyiin. Hah? Iya. Oh.
Oke, ini salah satu paraklesis ya. Nanti kita semester depan kita akan ceritakan kenapa sejarahnya gimana kok bisa lagu ini dibuat, tahu doa ini, siapa pengarangnya, dan kita belajar juga kata-kata di dalamnya, kata-kata doanya ini, ya. Nah, nanti saya akan bikin apa ya komentar-komentarnya, misalnya seperti ini. Nah, saya kasih eh, apa analisis dan refleksinya, ya. Misalnya tadi ya, setelah dibuang ke Babilonia dari Yudea, anak-anak di waktu silam oleh imam mereka kepada sang Tritunggal menjejak kobaran api perapian sementara mendaras ya Allah para leluhur terbagi dalam engkau. Nah, doa ini penuh dengan makna teologis. Ceritakan bangsa Yudea dulu dibuang ke Babel. Nah, ini seperti kita sekarang dibuang oleh dosa, ya, karena dibakar oleh kobaran api dosa. Tapi kita datang kepada Theotokos untuk menyelamatkan kita. Nah, misalnya gitu. Jadi di sini ada banyak kisah apa yang terjadi dengan bangsa Israel juga, tapi juga tentang kita. Misalnya tentang kebobrokan kita, ya, tentang keberdosaan kita. Tapi kita mencurahkan doa kita, duka cita kita kepada Dia. Nah, ini termasuk ini doa-doa permohonan kalau di saat kita lagi menghadapi kesusahan, penderitaan. Nah, itu doa ini cocok, ya. Nah, nanti di semester depan kita mau dalami nih ada berapa doa ini. Salah satunya memang ini ya, kanon permohonan kepada Sang Theotokos Tertulis. Nanti akatis ini juga ada doanya lagi. Misalnya seperti ini nanti ya. Akatis di YouTube. Nih, akatis tuh Theotokos. Nah, yang ini. Ini coba kalian dengarkan. Nah, kalau ini kalian suka ya. Kalau dia tahu ya. Hmm. Nah, ini artinya ini di halaman 67. Akatis kepada Lord artinya apa di sini? Bersuka cita ya. Atau salam sebetulnya. Unbridled white itu artinya mempelai perempuan tak menikah. Nah, ini dia baca kontakionya ini. Cari dan tidak bisa dikenali. Enam perawan bersama kepada yang melayani, katakan padaku, bagaimana bisa seorang putra lahir dari rahim suci, dia yang berbicara kepada dia dalam ketakutan, hanya berseru keras demikian. Nah, ini dia.
Nah, itu. Oke, itu akatis namanya. Seru kan? Ah, suaranya. Ya, bahasa Inggrisnya udah ada terjemahannya itu. Ya, oke. Ya, ini Inggrisnya. Ya. Nah, nanti semester depan kita pelajari kenapa kok kita mendoakan seperti ini. Kamu harus tahu secara teologis. Sehingga kalau ditanya orang, loh, ini bukan soal tradisi Katolik atau apa ya, tetapi ini ada full of theology-nya yang kita bisa jelasin. Yang banyak orang belum tahu. Ya, biasanya kalau kita direct kan kita doa langsung sama Tuhan ya. Tapi ini melalui perantara namanya Theotokos. Iya. Dan apa artinya? Nah, ini tentu doa-doa seperti ini ada maknanya. Ya, misalnya dikatakan bersukacitalah engkau yang memberikan terang kepada pikiran para setiawan. Dia orang yang setia. Ya, engkau mempelai perempuan yang tak menikah. Nah, ini tentu ada maknanya. Mempelai perawan melahirkan Kristus. Kenapa harus tidak menikah? Karena untuk menjaga kesucian dari Kristus yang tidak terkontaminasi oleh kodrat dosa. Nah, ada meaningnya, oke? Okay? Dan sebagainya. Nah, dari sini kita juga belajar secara spiritual bahwa ini ada tangga surgawi yang dengannya Allah turun. Jadi Maria itu menjadi seperti tangga di mana Allah tuh turun atau dia jadi jembatan yang membawa kita dari bumi ke surga, ya kan? Atau Maria itu adalah eh, jaminan dari mereka yang berdoa dalam hening. Dia adalah jembatan, dia adalah tangga surgawi. Dia engkau yang tak terperi, melahirkan terang, ya. Engkau yang tidak menyatakan rahasiamu kepada siapapun, dia menanggung segala penderitaan dia sendiri tanpa curhat ke sana kemari. Nah, ada gambar ikon tuh 7 pedang menusuk hatinya. Seperti salah satunya anaknya harus mati di atas kayu salib. Nah, itu salah satu. Jadi doa-doa seperti ini dalam sekali maknanya. Ya, engkau melampaui pengetahuan para orang bijak, engkau memberikan terang kepada pikiran para setiawan seperti kita. Nah, ini doa-doa yang kita bisa pelajari juga selain doa Yesus. Oke, jadi nanti saya kasih videonya ya. Mungkin kita beberapa ya kita akan break selama Desember nggak ada, Januari nggak ada. Jadi Februari kita baru masuk. Jadi lebih kurang 2 bulan itu ya kamu baca buku ini terus. Mungkin tingkatkan levelnya pakai bahasa Inggris. Nah, gitu. Iya, ini sering didengar, lama-lama kamu akan fasih. Karena bahasa itu kan soal latihan, ya kan? Nah, jadi saya kasih teksnya ada berarti kalau gitu saya kasih homework aja kalian dalami aja ini paraklesis ini, ya. Kalau bisa buku doa ini tapi tambah bahasa Inggrisnya paraklesisnya ini. Atau akatisnya saya kira ada juga. Nanti saya kasih di apa ya di classroom nanti kalian download ya. Atau nanti saya titip kalian ada flash disk saya kasih nanti bisa di share ya. Videonya ini sudah di download sama paraklesisnya. Nah mungkin nanti akatisnya juga. Karena 2 bulan itu waktu yang lama ya. Jadi kalau kalian nggak eh, doa ya lupa nanti. Ya tentu Jesus Prayer-nya juga, paraklesisnya kalau bisa ya, dan akatisnya. Tiga itu ya. Ada nggak doa yang lain di YouTube-nya? Ada bahasa Inggrisnya tapi ya, tapi nggak dinyanyiin. Cuma 2 ini yang saya temukan yang dinyanyiin. Jadi lebih enak kalau dinyanyiin. Oke, nanti kalian bisa dengerin. Yang penting juga
Nanti semester depan memang saya mau ajarin kata-katanya ini loh, maksudnya apa. Ya, ini kata-kata teologi semua yang sangat dalam. Ya, misalnya contohnya tadi ini, Maria itu disebut tangga surgawi. Maria itu disebut jembatan. Nah, itu artinya apa? Ya, dia melahirkan apa di sini dikatakan dia melahirkan sang terang yang melampaui pengetahuan orang bijak. Ya, luka para roh jahat yang dikeluhkan jauh. Nah, ini kata-katanya puitis ya, gitu ya. Ini doa memang. Nah, nanti kita belajar siapa yang nulis ini dan apa artinya. Ini semua ada maknanya. Ya, tapi yang penting ya kalian doain dulu. Oke, sampai di sini supaya kita pertemuan terakhir hari ini 2 bulan nggak ketemu, nggak belajar seperti ini, tapi kalian exercise, latihan. Buku doanya jangan sampai hilang, dibawa lagi semester depan, ya. Tapi kalian sudah, ya, bisa paraklesisnya lancar. Ini kalau bisa, saya biasanya sebelum tidur atau sering dengerin, ya, HP gitu ya. Ya dengerin aja sampai tidur, sampai pagi. Oke, sekarang paraklesis, sekarang akatis, kalau enggak ya baca buku doanya. Gitu. Ya, tapi lebih enak kalau kita nyanyiin gitu. Oke, sampai di sini.